knalpot. Tuh, sekarang halus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ropi di channel Bacip Motor. Jadi di video kali ini ada motor Vario 125 gitu ya, yang ganti noken aster mahal ya. Nah, kenapa bisa dibilang ganti noken aster mahal? Jadi ceritanya ini motor datang ya, terus ganti noken, ditodong ya, jadi nggak bongkar mesin, tempelin aja. Noken asnya itu adalah seri T1 ya. Jadi noken asnya adalah seri T1. Nah, ketika mekaniknya dipasangin ternyata berisik ya, jadi suaranya tidak seperti yang biasanya. Nah, makanya dari awal itu kita putuskan untuk bongkar mesin dan alhamdulillah konsumennya menyetujui. Nah, jadi ceritanya termahal adalah ongkosnya. Dari awalnya cuma ditembak doang kisaran 250, sekarang ongkosnya naik jadi 550 karena semua bagian mesinnya ini dibongkar. Dan untuk menganalisa apa penyebabnya sebenarnya yang terjadi berisik itu. Nah, setelah dibongkar, dilakukanlah tes malam, itu ternyata coakan pistonnya itu tidak ngepas ya. Jadi coakan pistonnya tidak ngepas, kebentur ke klep sehingga timbullah bunyi. Nah, untuk benturannya meskipun kenanya cuma sedikit tapi itu bisa menyebabkan berisik. Nah, jadi untuk teman-teman yang menggunakan noken as BRT, begitu dipasang berisik, jangan langsung bilang noken asnya rusak. Tapi periksa dulu dengan benar-benar, siapa tahu hal ini terjadi sama oleh teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia. Ini motornya udah di bore up. Ini awalnya 125. Nih yang 125 all. Ini awalnya 125 all. Nah, ini konsumennya udah ganti ya pistonnya dengan ukuran 58 ya, jadi seukuran Sonic lah ya, 58. Nah, jadi dibongkar ternyata coakannya, karena ini setahu saya ini piston yang dipakai adalah tadinya piston mentah, jadi ngebubut sendiri dan nyuak sendiri. Ini kalau nggak salah PIM 80, jadi mentah tadinya ya, mungkin coakannya kurang mundur sedikit jadi kena gitu ya. Nah, terus ada beberapa juga untuk lidah tensionernya ternyata patah ya, jadi ada beberapa patah dan ada baut-baut yang kurang lengkap. Kita lengkapin dulu semua, kita rapiin lagi ya. Nah, teman-teman, ini kan awalnya pistonnya mentah. Nah, pastikan juga untuk coakannya in dan X-nya itu benar-benar ngepas. Kenapa? Karena kalau kebalik itu bisa menyebabkan pistonnya jadi cepat rusak dan baret ya. Nah, caranya adalah dicek bagian yang terjauh dari jarak pen, ke dinding piston. Yang paling jauh adalah yang paling jauh adalah X. Ini contohnya, ini dari jarak yang pertama ya, 35,8. Ini kecil, berarti ini coakan X. Nah, ini yang satunya lagi, ini lebih rapat, lebih dekat, 34,98. Ini coakannya in, berarti udah benar coakannya dan masangnya juga udah benar gini ya. Kita akan coba pasangkan kembali. Seharusnya tidak berisik karena ini udah dites malam berkali-kali. Kita coba ya. Nah, untuk kita coba pasangkan lagi ya untuk ring pistonnya. Nah, ini pasangan lagi ke titik semula karena memang ada tandanya biasanya ya. Nah, ini kita pasangkan lagi. Masangnya itu tidak boleh berjajar rapi ya. Jadi harus silang menyilang supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, jadi untuk pemasangan part-part racing itu memang mekanikalnya harus diperiksa
Jadi kalau misalkan nanti diperiksa, misal ada yang ngebentur, itu harus segera diperbaiki. Karena kalau enggak nanti lama-lama bisa rusak ya, bisa patah. Nah, ini. Soalnya kenapa saya bikin konten, ini banyak juga yang nanyain. Jadi bahkan ada yang minta tuker noken as. Waduh, ya. Jadi noken asnya minta ditukar, katanya bermasalah. Berisik, udah dipasang berisik, taunya enggak, ya. Jadi teman-teman yang pasang noken, pastikan benar-benar aman ya dari benturan. Nah, ini udah ya. Pasang ringnya, lalu kita pasang ring 1 dan 2. Untuk ringnya tidak boleh kebalik ya. Biasanya yang lebih keras itu udah di paling atas. Kalau kebalik nanti bisa menyebabkan kebul. Oke, ini ada tulisannya seperti ini. Nah, sip. Kita coba pasang ya. Nah, teman-teman, untuk pemasangan pen pistonnya ini dikasih pelumas ya. Kasih pelumas ini supaya nanti tidak terjadi seret. Ini kasih pelumas, tinggal dipasangkan. Jangan sampai terbalik pemasangannya ya. Nah, ini udah dipasang nih. Ya, ini tinggal pasang kelipannya. Kelipannya kita pasang menggunakan obeng. Oke, kita akan pasang kelipannya dengan hati-hati ya, jangan sampai loncat ke bagian dalam. Karena kalau misalkan loncat ke bagian dalam, itu nanti susah nyarinya ya. Ya, ini kita pasangkan. Nah, kita pasang ya kelipannya. Kalem aja, nggak usah buru-buru, nanti takutnya sih kelipannya lepas. Kalau kelipannya lepas itu bisa berabe ya teman-teman. Nah, ini ditekan-tekan lagi, pastikan benar-benar ngeklop. Jadi si kawatnya, si kelipannya benar-benar masuk ke dalam paritnya ya, kita bilang paritnya. Dan bisa diputar-putar. Kalau misalkan nggak bisa diputar berarti belum lepas. Bahaya ya, kalau kelipan ini sampai lepas tuh bahaya. Untuk pemasangan blok pistonnya sama juga, pakai oli juga sedikit ya. Kita masukkan. Ini kasih oli juga sedikit ya, jangan terlalu banyak-banyak teman-teman, karena kalau banyak nanti bisa jadi sisa endapan, nanti pada saat motor nyala takutnya jadi ngerak. Nah ya, kita coba pasangkan untuk bagian blok pistonnya. Ini pembongkarannya tidak seperti biasa kita bongkar mesin ya. Ini ditodong, itu karena emang awalnya kan rencana ditodong. Jadi kalau nanti dilepas lagi semua itu makan waktu. Oke, sudah masuk. Kita tarik ketengnya keluar. Oke, simpan di posisi top paling depan pistonnya. Nah, sudah top ya paling depan. Nah, kayak gini. Sip. Ini untuk dek piston aman ya, 1 milian. Kita pasang bagian sini, hati-hati. Ini sering terjadi patah. Oke. Ini udah ya. Sekarang kita pasang bagian headnya. Nah, ini headnya udah dibersihin ya sama kita, tapi kemarin coba dinyalakan masih berisik. Jadinya kita ada kotoran dikit lah ya. Ini nggak apa-apa, bersihkan dulu lah pakai bensin.
Ini baru sepertinya karena masih herang ya. Ini malamnya nih bekas tadi cek. Oke, kita pasang. Untuk packingnya kita gunakan lem ya teman-teman. Ini packingnya ya. Kalau ada mah ganti, cuman untuk di sini packing Vario 150 itu sangat susah sekali. Nyarinya susah ya. Kita cek fitting dulu, takutnya nggak ngepas sama pistonnya. Bahaya kan. Oke, pas ya. Oke, kita lanjutkan untuk melakukan pemasangan blockheadnya terhadap boringnya. Nah, ini harus hati-hati juga masangnya ya. Lap, ini udah dimasukin. Kita pasangkan untuk ring-ringnya ya teman-teman, seperti ini. Nah ini teh ring teh, ring ini kalau yang apik itu nggak bolak-balik ya, bagian yang halus ke depan, bagian yang ratanya ke belakang, seperti ini. Terus selanjutnya kita siapkan bautnya dan melakukan proses pengencangan baut. Sebelumnya saya pasang dulu baut sebelah kirinya. Pasangkan baut sebelah kanannya dulu yang buat gigi sentrik. Tapi ini jangan langsung kenceng ya, biasa aja. Nah ini coba pasang. Yang satu. Biasa, jangan langsung kencang. Oke. Nah setelah itu kita pasang baut headnya. Ya ini kalau dibacip kita pakai lem ya, biar memastikan bautnya nggak berputar sendiri. Jadi dikasih lem, jangan terlalu banyak banget, dikira-kira aja seperlunya. Ini udah, ini kita nanti torsi ya. Untuk motor-motor pemasangan head ini wajib ya ditorsi itu supaya pengencangannya merata. Jadi teman-teman bisa terhindar dari yang namanya bocor. Nah ini kita torsi ya. Oke, torsi ini namanya bertahap ya. Jadi jangan langsung kencang salah satu, tapi bertahap secara menyilang. Seperti ini. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru ya teman-teman. Untuk hasil yang bagus. Nah, jangan, kalau Sundanya jangan burung gusuh. Nih, kita sampai bunyi cetrek. Oke, satu udah. Satu lagi. Oke, udah. Satu lagi sebelah. Ini udah ya. Satu lagi. Bungsu. Ayah. Oke, udah. Oke, ini udah. Satu lagi ya. Oke, udah. Setelah ini kita akan coba untuk pasang gigi sentrik. Nah, ini kita pasang dulu ininya apa? Tensionernya pasang dulu. Sebelum pemasangan tensioner, coba dicek dahulu, siapa tahu tensionernya rusak ya. Masih bisa dipakai. Kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, kita pasang gigi sentriknya. Kita pasang tensionernya dulu ya. Nah untuk tensioner, meskipun ini judulnya tensioner, tetap ya harus dikasih kunci torsi agar bautnya ini yakin kenceng. Soalnya bahaya juga kalau untuk baut yang ini longgar. Ini tetap dikasih torsi dengan kekerasan di sini dibacip 11 Newton. Set, dah satu. Oke, udah satu ya. Kita kasih tanda dulu baut-baut yang udah dikencangkan, biar gak lupa ya. Nah, ini satu, ini udah nih. Setelah ini harus dipencet dulu. Nah, kita kasih tanda dulu baut-baut yang udah dikencangin. Tadi baut head udah kan. Nah, kita coba putar-putar dulu ya, merasakan dek pistonnya kena apa enggak. Nah, sambil diputar, ini kita cari topnya dulu. Nah, ini topnya.
kita kasih tanda dulu supaya lebih mempermudah untuk membaca. Set, garis, udah ya. Nah, ini top pasti nih. Nah, ini dia topnya. Kita pasang gigi sentriknya, teman-teman ya. Jadi untuk gigi sentriknya masih menggunakan orisinil, bukan yang gusar geser. Kita coba pasang ya. Oke. Pastikan sejajar lurus. Jadi untuk penggunaan pemasangan noken BRT itu tanda topnya sama dengan noken yang ori ya. Jadi nggak beda jauh. Kecuali teman-teman mau menggunakan gigi sentrik geser, boleh cari ukurannya ngepas. Tapi untuk bawaannya aja itu udah cukup ya. Nah, udah ini udah top nih. Kita pasang bautnya menggunakan L4. Ini L4. Tensionernya jangan dulu dijeplakin ya teman-teman. Nanti kalau udah benar-benar kencang baru dia. Ini jangan langsung kencang, pelan-pelan aja. Nanti kalau mau ngencengin itunya dijepretin dulu ya teman-teman. Oke, udah di setelin katanya. Periksa lagi. Nah, ini udah. Kalau udah kita kencengin. Nah, kita torsi lagi lah. Ini kurang masuk ya. Kalau kurang masuk harus lepas supaya tidak selek bautnya. Oke, udah beres. Ini selanjutnya periksa apa benturannya aman atau enggak. Oke, sudah aman, tinggal di step lab. Topnya udah oke. Sip ya, step lab. Nah, untuk sekarang labnya untuk dibaca chip itu adalah 0,15 in dan X ya. Motor apapun pasti segitu ukurannya. 0,15 in dan X. Nah, kita setel klep. Nah, ini udah oke nih. Kencangkan dulu ya teman-teman. Yes. Oke, in udah 0,15. Sekarang bagian X sama 0,15. Oke, ini udah set. Tinggal dikencengin ya. Sebelah kerepetan. Kalau terlalu rapat itu bisa mengakibatkan bocor kompresi karena klepnya membuka terus. Ya, sedikit licin ya.
cek lagi 0,15. Ai, keras bang. Longgarin lagi. Oke. Oh, udah ya. Kita kasih tanda semua baut-bautnya. Allah Akbar. Ini udah dikencengin. Ini udah, setelah klep udah. Jadi nanti kalau terjadi pergeseran itu bisa ketahuan. Ini udah dikencengin nih. Ya. Sekarang kita akan coba nyalakan terlebih dahulu. Memastikan kalau udah oke, nanti tinggal dirapihin. Ini kita pasang TB-nya dulu. Nah, kita nyoba dulu aja. Berisik gak? Karena kemarin berisik. Nanti kalau ini udah oke, udah bagus, nanti tinggal mekanik yang pegang ini ngerapihin. Ini karetnya nggak ada ya, karetnya ini harusnya ada karetnya. Ini harusnya ada karetnya dalam ini nih. Itu harus ada karetnya harusnya. Nanti saya tanyakan karetnya kemana. Kalian memeriksa olinya naik apa enggak ya. Ya gitu aja, jangan langsung kencang. Ini kita nyoba dulu ya. Ini businya udah menggunakan busi busi iridium NGK. Cari kunci busi. Si Doni. Nah, bentar lagi ini nyala ya teman-teman. Oke, kita pasang busi. Bentar ya. Oke. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang belum menggunakan coil BRT, boleh coba ganti motornya dengan coil BRT ya, akselerasi meningkat. Apalagi ditambah dengan busi yang BRT. Nah, ini belum ya, nanti kita tawarin pakai coil yang BRT ya, biar makin mantap. Oke. Nah, ini kita uji coba dulu ya, teman-teman. Kita coba nyalakan dulu. Kita tes dulu olinya keluar apa enggak. Oke teman-teman, akhirnya mulus ya, suaranya nggak berisik kayak waktu kemarin.
Waktu pas ditodong, sekarang mah udah halus. Kemarin ini kan belum dikasih knalpot. Tuh, sekarang halus ya. Alhamdulillah teman-teman. Sekarang sudah halus, jadi tinggal proses perapihan. Nanti yang ngerapiinnya mekaniknya. Ya. Saya hanya bertugas merakit mesin ya. Jadi Abah Cip itu kalau di sekarang tugasnya merakit mesin tuh harus sama saya. Kalau ngerapihin sama mekanik. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Jadi ini adalah pemasangan noken as termahal ya. Jadi awalnya cuma tarif yang biasa yang ditodong, nyatanya jadi dibongkar mesin semuanya jadi mahal. Tapi nggak apa-apa karena semuanya dicek merata ya, dari mulai cokan piston, perklep dan lain itu dicek semua. Jadi motor sekarang kondisinya benar-benar dalam kondisi yang sehat. Jadi untuk teman-teman yang melakukan pemasangan noken as, saya harap periksa semua komponen itu. Kalau nanti berisik, coba dicek bagian part yang lain, jangan sampai bilang noken asnya bermasalah, apalagi minta ditukar dengan yang baru atau dengan seri yang lain. Tidak, ya. Terima kasih yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.